Sejak awal episode pertama, Mushishi langsung memberi kita sebuah pengantar yang sederhana, namun syarat makna. Di sana dijelaskan bahwa Mushi adalah bentuk kehidupan yang berbeda dari manusia, hewan, maupun tumbuhan. Makhluk yang hidup berdampingan dengan dunia, namun jarang disadari keberadaannya. Deskripsi ini, secara tidak langsung, membuat Mushi terasa seperti analogi dari roh. Mereka tak kasat mata, memengaruhi kehidupan manusia, dan seringkali hadir di luar logika sains. Namun, jika Mushi memang dimaksudkan sebagai roh, muncul satu pertanyaan penting. Mengapa seluruh cerita ini berpusat pada Mushi, dan bukan pada roh itu sendiri? Jawabannya mungkin terletak pada niat penulisnya. Dengan menciptakan istilah Mushi, karya ini seolah sengaja menjauh dari konsep roh yang sudah kita kenal. Roh, dewa, atau entitas spiritual lainnya sudah membawa beban makna, agama, mitologi, dan kepercayaan tertentu. Semua itu bisa membatasi cara kita memahami cerita. Mushi, sebaliknya, hadir sebagai konsep yang netral. Mereka bukan roh menurut satu kepercayaan tertentu. Mereka bukan dewa, bukan pula makhluk suci. Mereka hanya ada. Dengan cara ini, Mushi bisa dibaca sebagai analogi dari semua entitas spiritual dan ilahi sekaligus, tanpa terikat pada satu sistem kepercayaan. Mereka menjadi simbol dari hal-hal yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh manusia, baik itu roh alam, kekuatan hidup, atau fenomena metafisik yang telah dipercaya sejak zaman dahulu. Sebagai penonton, kita tidak diminta untuk percaya. Kita hanya diminta untuk mengamati. Dan mungkin, untuk menerima bahwa di dunia ini ada sesuatu yang berjalan berdampingan dengan manusia, tanpa pernah benar-benar bisa kita pahami. Inilah kesan awal yang muncul, bahkan hanya dari 2 episode pertama. Mushishi tidak berusaha menjelaskan dunia spiritual, melainkan mengaburkan batas antara yang hidup, yang gaib, dan yang manusia anggap nyata. Tentu saja, dari sekilas pandangan kita ke dunia Mushi, mereka berperilaku mirip dengan roh tradisional. Tetapi saya membayangkan bahwa penulis ingin menciptakan karya metakultural, yaitu transhuman, yang merupakan salah satu alasan mengapa saya percaya Mushishi diakui sebagai karya klasik dalam medium anime. Tentu saja, jika kita melihat sekilas ke dunia Mushi, perilaku mereka terasa sangat familiar. Mereka muncul dan menghilang, memengaruhi manusia tanpa benar-benar bisa dilawan, dan hidup berdampingan dengan alam. Semua ini mengingatkan kita pada konsep roh dalam cerita rakyat tradisional. Namun, Mushishi tidak berhenti di sana. Di balik kemiripan itu, terasa jelas bahwa penulis tidak sekadar ingin menceritakan kisah tentang roh. Ia seperti sedang membangun sesuatu yang lebih luas, sebuah karya yang bersifat metakultural. Dengan menghadirkan Mushi sebagai bentuk kehidupan yang mendahului manusia, Mushishi menggeser pusat cerita dari manusia itu sendiri. Dunia tidak lagi berputar di sekitar kehendak, moral, atau keyakinan manusia. Sebaliknya, manusialah yang menjadi bagian kecil dari sistem kehidupan yang jauh lebih besar. Dalam konteks ini, Mushishi terasa hampir transhuman. Ia melampaui batas pengalaman manusia, melampaui agama, mitos, dan bahkan makna baik serta buruk. Mushi tidak peduli apakah manusia menderita atau bahagia. Mereka tidak jahat, dan juga tidak baik. Mereka hanya menjalankan sifat alaminya. Justru disitulah kekuatan ceritanya. Mushishi tidak memaksa penonton untuk memilih sudut pandang moral tertentu. Ia hanya memperlihatkan bahwa kehidupan tidak selalu berpihak pada manusia, dan bahwa dunia tidak diciptakan dengan kita sebagai pusatnya. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa Mushishi diakui sebagai karya klasik dalam medium anime. Bukan karena ceritanya penuh konflik, atau visualnya spektakuler, melainkan karena ia berani mengambil jarak dari cara bercerita yang umum. Ia menawarkan pandangan yang tenang, dewasa, dan nyaris filosofis tentang kehidupan, alam, dan keberadaan itu sendiri. Mushishi tidak mencoba menjawab pertanyaan besar tentang dunia. Ia hanya mengingatkan kita bahwa manusia bukan satu-satunya makhluk yang memiliki cerita. Jika dibandingkan dengan episode sebelumnya, episode ini terasa lebih mudah dipahami.
terutama karena simbolisme yang digunakan memiliki kemiripan kuat dengan simbolisme klasik yang telah lama dikenal manusia. Salah satu simbol terkuatnya adalah sungai cahaya, Sungai Mushi. Aliran cahaya ini dapat dipahami secara luas sebagai sesuatu yang ilahi, sebagai dunia yang ideal, atau sebagai bentuk keberadaan yang berada di luar jangkauan kehidupan sehari-hari manusia. Namun, sungai cahaya ini tidak bisa dilihat dengan cara biasa. Ia hanya tampak sepenuhnya ketika seseorang menutup mata terhadap dunia nyata, terhadap dunia yang sedang kita pijak, dunia yang langsung hadir di hadapan kita. Dunia yang bersifat duniawi, dunia fana. Dalam mushishi, tindakan menutup mata bukan sekadar isyarat fisik, melainkan simbol penolakan terhadap realitas sehari-hari. Untuk melihat yang ilahi, manusia harus melepaskan keterikatannya pada apa yang kasat mata. Tetapi disinilah paradoksnya muncul. Ketika seseorang terus menutup mata terhadap dunia nyata, ketika ia hanya menatap ke arah langit dan cahaya, ia perlahan kehilangan kemampuan untuk melihat dunia yang sesungguhnya ia tinggali. Ia memang dapat menyaksikan keindahan yang ideal, tetapi dengan harga yang mahal, keterasingan dari realitas. Mushishi seakan mengingatkan bahwa mengejar yang ilahi tanpa keseimbangan justru dapat membuat manusia terputus dari kehidupan itu sendiri. Cahaya dalam hal ini bukan hanya berkah, ia juga peringatan. Sebuah pengingat bahwa antara dunia surgawi dan dunia fana, manusia harus berdiri di tengah, melihat keduanya, tanpa tenggelam sepenuhnya ke salah satu sisi. Sebaliknya, ketika penglihatan seseorang sepenuhnya dipenuhi oleh cahaya duniawi, oleh realitas yang kasat mata dan kebutuhan sehari-hari, kemampuan untuk melihat alam ilahi justru menghilang. Mushishi menunjukkan bahwa terlalu terikat pada dunia nyata dapat membutakan kita terhadap sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berada di balik permukaan kehidupan. Bukan karena yang ilahi tidak ada, melainkan karena pandangan kita terlalu sibuk menatap yang dekat dan nyata. Menariknya, penulis tidak menempatkan sungai cahaya itu di langit, di tempat yang biasanya kita bayangkan sebagai surga. Ia tidak berada jauh di atas, tidak pula di alam yang mustahil dijangkau. Sungai cahaya justru mengalir di bawah kaki seseorang. Pilihan ini terasa disengaja. Seolah Mushishi ingin mengatakan bahwa yang ideal, yang ilahi, tidak selalu berada di tempat yang jauh dan tinggi. Ia mungkin jauh lebih dekat dari yang kita kira. Dalam konteks ini, yang ilahi tidak menuntut manusia untuk melarikan diri dari dunia. Ia hanya meminta kita untuk sesekali menutup mata dari hiruk-pikuk duniawi. Bukan untuk selamanya, melainkan cukup lama untuk menyadari bahwa sesuatu yang berharga telah lama berada tepat di depan mata kita. Sungai cahaya itu tidak tersembunyi karena letaknya terlalu jauh, melainkan karena kita terlalu sibuk melihat ke tempat yang salah. Ada satu keterbatasan lain yang secara halus juga disadari oleh Mushishi, keterbatasan bahasa manusia itu sendiri. Bahasa, terutama bahasa modern seperti bahasa Inggris, sebenarnya tidak sepenuhnya memadai untuk menggambarkan hal-hal yang bersifat ilahi. Banyak konsep saling bertautan, sementara kata-kata yang kita gunakan memiliki terlalu banyak konotasi duniawi. Satu istilah bisa membawa makna spiritual, filosofis, sekaligus praktis dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah, ketika kita berbicara tentang yang ilahi, kita seringkali terpaksa menggunakan berbagai deskripsi alternatif. Bukan karena kita ragu, tetapi karena satu kata saja tidak pernah cukup. Gagasan tentang keilahian yang muncul dalam Mushishi juga tidak terikat pada satu agama atau budaya tertentu. Yang dimaksud di sini bukanlah sosok ilahi dalam pengertian sempit, melainkan representasi simbolis dari ide-ide yang melampaui waktu dan tempat. Ide-ide yang terus muncul kembali, dalam bentuk yang berbeda, di berbagai peradaban manusia. Pada dasarnya, semua agama berpusat pada ide-ide metakultural semacam ini. Namun, agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat tertentu, ide-ide tersebut dibungkus dengan simbol, kisah, dan nilai budaya setempat. Itulah sebabnya banyak konsep keagamaan yang tampak berbeda di permukaan, tetapi memiliki akar yang sama. Kisah banjir besar misalnya,
tidak hanya muncul dalam Perjanjian Lama, tetapi juga dalam mitologi Yunani dan berbagai tradisi yang lebih tua. Begitu pula tokoh-tokoh sentral seperti Yesus, yang tidak hanya hadir dalam kekristenan, tetapi juga diakui dalam Yudaisme dan Islam, meski dengan peran dan makna yang berbeda. Mushishi, dengan caranya sendiri, menyingkirkan lapisan budaya itu. Ia tidak menyebut nama Tuhan, tidak mengikatkan diri pada mitos tertentu. Ia hanya menghadirkan ide-ide dasar, kehidupan, keseimbangan, dan keberadaan, dalam bentuk yang bisa dirasakan, meski tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam episode ini, ada satu momen hening yang sangat penting, saat Ginko dan Sui sama-sama menutup kelopak mata mereka. Di saat itulah, keduanya tampak menemukan ketenangan yang sama. Dunia nyata menghilang sejenak, dan yang tersisa hanyalah aliran cahaya yang lembut. Sungai cahaya itu tidak menakutkan, tidak mengancam. Ia justru terasa damai. Sui bahkan mengatakan bahwa sungai cahaya itu indah, begitu indah hingga ia merasa bisa menatapnya selamanya. Kalimat ini terdengar sederhana, namun di baliknya tersimpan keinginan yang berbahaya. Keinginan untuk tinggal dalam keindahan yang ideal, tanpa harus kembali ke dunia nyata. Bagi Sui, menutup mata bukan hanya cara untuk melihat yang ilahi, tetapi juga cara untuk melarikan diri dari kenyataan. Dan jika tidak ada yang menghentikannya, ia benar-benar akan terus memandang sungai itu, tanpa pernah membuka mata lagi. Disinilah peran Ginko menjadi krusial. Ia berulang kali memperingatkan Sui, bukan karena sungai cahaya itu jahat, melainkan karena terlalu indah. Ginko memahami bahwa keindahan yang tidak dibatasi bisa membuat seseorang lupa pada dunia tempat ia seharusnya hidup. Ketenangan yang dirasakan Sui bukanlah tujuan akhir, melainkan persimpangan. Dan tanpa peringatan Ginko, ketenangan itu perlahan akan berubah menjadi keterasingan. Mushishi kembali menegaskan bahwa melihat yang ilahi memang mungkin, tetapi manusia tidak diciptakan untuk tinggal di sana selamanya. Tentu saja, yang ilahi itu indah. Sepanjang sejarah manusia, karya-karya seni terbesar, lukisan, musik, arsitektur, dan kisah-kisah suci, lahir dari upaya manusia untuk mendekati keilahian. Keindahan itu universal, melampaui bahasa dan budaya. Namun, seindah apapun yang ilahi, manusia tetaplah makhluk fana. Kita tidak hidup di alam yang abadi, melainkan di zaman kita sendiri, dengan keterbatasan tubuh, waktu yang terbatas, serta tantangan dan peluang yang hanya dimiliki oleh kehidupan manusia. Mushishi mengingatkan bahwa aspek-aspek duniawi ini tidak bisa begitu saja diabaikan. Hidup bukan hanya tentang memandang keindahan yang ideal, tetapi juga tentang bertahan, berinteraksi, dan mengambil peran di dunia nyata. Ketika seseorang terlalu lama memalingkan diri dari realitas, terlalu terpaku pada yang ilahi, konsekuensinya tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial. Pengucilan dari masyarakat bukanlah sekadar hukuman moral. Ia adalah respons yang hampir tak terelakkan. Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung pada komunitas untuk bertahan hidup. Dari sudut pandang biologis, masyarakat secara alami menjauhkan individu yang tidak lagi dapat berfungsi di dalamnya. Bukan karena kejam, tetapi karena praktis. Dengan cara yang tenang dan tanpa menghakimi, Mushishi memperlihatkan bahwa keseimbangan adalah kunci. Keindahan yang ilahi memang layak dikagumi, tetapi kehidupan manusia tetap harus dijalani di dunia ini bersama sesama manusia selama waktu yang singkat yang kita miliki. Gagasan tentang bahaya tenggelam dalam hal-hal yang ilahi sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sejak zaman kuno, manusia telah berkali-kali menceritakan kisah yang sama, dalam bentuk yang berbeda. Salah satunya adalah kisah Ikarus. Setelah diberi kemampuan untuk terbang, ia tidak puas hanya melayang di antara langit dan bumi. Ia terpesona oleh ketinggian, oleh cahaya, oleh sensasi mendekati sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Hingga akhirnya, ia terbang terlalu dekat dengan matahari. Sayapnya terbakar, dan ia jatuh kembali ke laut. Ada pula kisah Phaethon, putra Helios dewa matahari. Demi membuktikan asal-usulnya,
ia memaksa untuk mengendarai kereta matahari ayahnya selama sehari. Namun kekuatan itu terlalu besar untuk dikendalikan manusia. Kuda-kuda kosmik itu berlari liar, membuat bumi silih berganti terbakar dan membeku, hingga akhirnya Patton harus dihentikan. Dalam kedua kisah ini, polanya sama. Keilahian tidak digambarkan sebagai sesuatu yang jahat. Justru sebaliknya, ia agung, memesona, dan penuh cahaya. Namun ketika manusia mencoba tinggal terlalu lama di dalamnya, atau menguasainya sepenuhnya, kehancuran menjadi tak terelakkan. Mushishi menyampaikan pesan yang sama, tetapi dengan cara yang jauh lebih sunyi. Sungai cahaya tidak membakar, tidak menghukum. Ia hanya mengalir, indah dan tenang. Tetapi jika seseorang terus menatapnya tanpa pernah kembali membuka mata, akibatnya tetap sama, kehilangan pijakan di dunia manusia. Seperti Icarus dan Patton, bukan keilahian yang menjadi masalah, melainkan ketidakmampuan manusia untuk mengenali batas dirinya sendiri. Dalam kisah Patton, kekacauan yang ia ciptakan akhirnya memaksa para dewa untuk bertindak. Demi menghentikan bencana yang mengancam dunia, mereka memohon kepada Zeus. Dan dengan berat hati, Zeus menyambar dewa muda itu dengan petir, bukan sebagai hukuman semata, tetapi sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran yang lebih besar. Kisah-kisah seperti ini tidak pernah sekadar tentang para dewa. Mereka adalah cermin bagi manusia. Mereka melambangkan apa yang terjadi ketika seseorang tenggelam terlalu dalam pada sebuah cita-cita, begitu terpikat oleh gambaran yang ideal, hingga gagal mempertimbangkan dampaknya terhadap orang-orang di sekitarnya. Ketika sebuah gagasan dianggap mutlak, ketika ia tidak lagi boleh dipertanyakan, tragedi menjadi tak terhindarkan. Sejarah manusia telah berulang kali membuktikan hal ini. Abad ke-20 misalnya, memperlihatkan bagaimana ide-ide besar yang dijanjikan sebagai jalan menuju masa depan, justru melahirkan penderitaan yang tak terbayangkan. Dari kehancuran setelah Perang Dunia Kedua, hingga munculnya sistem-sistem yang mengorbankan manusia demi cita-cita yang dianggap lebih tinggi. Ungkapan bahwa mereka yang tidak mengingat masa lalu akan terkutuk untuk mengulanginya seringkali terdengar sebagai peringatan terakhir. Namun Mushishi seakan menambahkan satu lapisan makna lagi. Tidak hanya mereka yang melupakan sejarah yang berisiko mengulang tragedi, tetapi juga mereka yang mengabaikan kisah-kisah tentang manusia yang mencoba melampaui batas dirinya. Legenda, mitos, dan cerita kuno bukan sekadar dongeng. Mereka adalah peringatan yang diwariskan lintas generasi. Dan siapapun yang menutup mata terhadapnya, akan menghadapi nasib yang sama, seperti yang telah diramalkan oleh para leluhur kita ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Dalam kesunyian Mushishi, pesan itu tidak pernah diteriakkan. Ia hanya dibisikkan, cukup pelan bagi mereka yang mau mendengarkan. Menariknya, Ginko seperti Sui, hidup dengan dua cara melihat dunia. Ia memiliki satu mata yang terbuka pada hal-hal ilahi, dan satu mata lain yang tetap tertambat pada realitas duniawi. Kondisi ini bukan sekadar ciri fisik, melainkan simbol keseimbangan. Ginko tidak sepenuhnya menolak dunia manusia, tetapi juga tidak menutup diri dari dunia Mushi. Ia berdiri di antara keduanya, melihat cukup dalam, namun tidak tenggelam. Pengorbanan satu mata ini mengingatkan kita pada kisah Odin, bapa para dewa dalam mitologi Nordik. Odin mengembara melintasi 9 alam, mengejar pengetahuan yang tidak dapat dijangkau makhluk biasa. Demi kebijaksanaan sejati, ia mengorbankan salah satu matanya untuk meminum air dari sumur Mimir, tempat di mana pemahaman dan kebijaksanaan disimpan. Dalam kedua kisah ini, pengetahuan tidak pernah datang tanpa harga. Untuk melihat lebih jauh dari manusia lain, seseorang harus kehilangan sesuatu yang berharga. Namun justru melalui pengorbanan itulah, perspektif baru terbuka. Hubungan Ginko dengan dunia Mushi memberinya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang dianggap mustahil oleh orang lain. Bukan karena ia lebih kuat, atau lebih suci, tetapi karena ia memahami batas antara yang ilahi dan yang manusiawi. Ia tidak mencoba menguasai dunia Mushi, dan tidak pula membiarkannya menelan dirinya.
Ginko hanya memahami bagaimana cara berjalan di antara keduanya. Dan mungkin, di dunia Mushishi, itulah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Keputusan Ginko dalam menyembuhkan Sui sebenarnya bukanlah keterbatasan, melainkan pilihan yang sangat disengaja. Ia hanya menyembuhkan satu mata Sui, padahal, secara naratif, penulis bisa saja membuatnya menyembuhkan keduanya. Di dunia Mushishi, hal itu jelas bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan masuk akal untuk membayangkan bahwa Ginko memiliki lebih dari satu mata kaca cadangan di dalam kotak obatnya. Terlebih lagi, kita tahu bahwa kunjungannya ke Sui telah direncanakan sejak awal. Jika ia memang berniat mengembalikan penglihatan Sui sepenuhnya, ia bisa saja menyiapkan dua mata kaca sebelum berangkat. Namun, Ginko tidak melakukannya. Pilihan ini menunjukkan niat yang sangat jelas. Ginko tidak ingin Sui sepenuhnya kembali ke dunia manusia, dan juga tidak ingin ia sepenuhnya terikat pada dunia Mushi. Ia dengan sadar menempatkan Sui di posisi yang sama dengannya, di antara dua dunia. Dengan satu mata yang dapat melihat hal-hal duniawi, Sui masih bisa hidup sebagai manusia. Ia bisa berjalan, berinteraksi, dan menjadi bagian dari masyarakat. Namun dengan satu mata lainnya yang tetap terbuka pada hal-hal ilahi, ia tidak sepenuhnya kehilangan hubungan dengan sungai cahaya dan dunia Mushi. Ginko memahami bahwa masalah Sui bukanlah kemampuannya melihat yang ilahi, melainkan ketidakmampuannya untuk berhenti melihatnya. Maka solusinya bukan penolakan total, melainkan keseimbangan. Seperti dirinya sendiri, Sui kini dipaksa, atau mungkin diberi kesempatan, untuk hidup dengan dua perspektif sekaligus. Melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa sepenuhnya melupakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih sunyi, dan lebih dalam yang mengalir tepat di bawah kaki kita. Kisah ini pada akhirnya mengingatkan kita akan satu hal yang sederhana, namun mudah dilupakan. Bahwa di tengah tekanan dunia nyata yang begitu besar, tuntutan hidup, penderitaan, dan keterbatasan manusia, selalu ada nilai dalam menengok keluar dari dunia yang kita pijak saat ini. Melihat melampaui kenyataan bukanlah kesalahan. Bersikap terbuka terhadap kebijaksanaan dalam karya-karya yang transenden, justru adalah bagian dari menjadi manusia. Di sanalah kita menemukan makna, harapan, dan pemahaman yang tidak selalu bisa diberikan oleh dunia sehari-hari. Namun Mushishi juga dengan lembut mengingatkan batasnya. Betapapun indahnya sebuah cita-cita, betapapun menenangkannya dunia yang ideal, kita tidak boleh melupakan kenyataan tempat kita hidup. Karena kehidupan manusia tidak berlangsung di alam cahaya, melainkan di dunia yang rapuh, berubah, dan seringkali tidak adil. Dunia memang terus berubah dari hari ke hari. Teknologi berkembang, budaya bergeser, peradaban runtuh dan lahir kembali. Tetapi sifat dasar manusia, baik dan buruknya, tidak banyak berubah dalam ribuan tahun. Manusia tetap melakukan kesalahan yang sama, tetap terpesona oleh gagasan yang terlalu indah, tetap lupa akan batas dirinya sendiri, dan tetap menanggung konsekuensi yang serupa dengan yang dialami oleh mereka yang hidup jauh sebelum kita. Itulah sebabnya kisah-kisah lama terus diceritakan kembali. Pengalaman manusia diabstraksikan, diubah menjadi mitos, legenda, dan cerita, bukan sekadar untuk dikenang, tetapi sebagai peringatan. Sebuah harapan sunyi agar generasi berikutnya dapat melihat lebih jauh, dan mungkin, menghindari tragedi yang sama. Mushishi berdiri di tengah semua itu. Tidak menghakimi, tidak menggurui. Ia hanya menunjukkan satu jalan. Melihat yang ilahi tanpa melupakan dunia. Mengagumi cahaya tanpa kehilangan pijakan. Dan menjalani hidup sebagai manusia, sepenuhnya sadar akan keterbatasannya. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa masalah yang kita hadapi hari ini bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Ia lahir dari emosi yang sama, keburukan yang sama, dan keinginan manusia yang sama, yang telah ada sejak manusia pertama kali berjalan di dataran bumi. Dan mungkin, jauh sebelum itu, rasa takut, keserakahan, harapan, ambisi, dan kerinduan akan makna tidak berubah seiring waktu. Yang berubah hanyalah bentuknya. Dunia berganti wajah,
Tetapi konflik batin manusia tetap sama. Karena itulah, kita seharusnya tidak meremehkan betapa banyak kebijaksanaan yang dapat diperoleh dari karya-karya transenden. Dari mitos kuno, teks-teks suci, novel klasik, hingga karya-karya modern yang kelak akan menjadi klasik. Semua itu bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan cermin yang terus memantulkan diri kita sendiri. Namun kebijaksanaan itu tidak pernah diberikan secara cuma-cuma. Ia menuntut perhatian. Ia menuntut kesediaan untuk melihat lebih dalam. Untuk sesaat, kita harus menutup mata terhadap hal-hal duniawi, terhadap kebisingan, tuntutan, dan distraksi sehari-hari, agar dapat benar-benar memahami makna yang tersembunyi di baliknya. Seperti sungai cahaya dalam Mushishi, kebijaksanaan itu selalu ada. Ia tidak menghilang. Kita hanya perlu berhenti sejenak, memalingkan pandangan dari dunia yang terlalu terang, dan memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk melihatnya. Dan mungkin, dengan begitu, kita tidak akan menjadi manusia yang sempurna. Tetapi setidaknya, kita akan menjadi manusia yang sedikit lebih sadar akan siapa diri kita, dan batas-batas yang seharusnya kita jaga. Dan mungkin, disitulah kekuatan sejati Mushishi berada. Ia tidak memberi jawaban pasti, tidak memaksa kita untuk percaya, dan tidak menuntun kita menuju satu kesimpulan tunggal. Ia hanya mengajak kita untuk berhenti sejenak, dan memperhatikan. Untuk melihat dunia apa adanya, tanpa sepenuhnya melupakan bahwa ada sesuatu yang mengalir di baliknya. Sesuatu yang lebih tua dari manusia, lebih sunyi dari kata-kata, dan hanya bisa dipahami jika kita bersedia membuka diri, dan pada saat yang sama, menjaga keseimbangan. Di episode berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh ke dunia Mushishi, menyelami simbol-simbol lain, konflik yang lebih sunyi, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu ingin dijawab, tetapi tetap perlu kita hadapi. Jika kamu merasa ada sesuatu yang beresonansi dari cerita ini, sesuatu yang membuatmu ingin berpikir lebih lama, maka perjalanan ini belum selesai. Tetaplah bersama, karena di video selanjutnya, kita akan kembali menyusuri dunia yang jarang terlihat, dan mendengarkan apa yang biasanya terlewat oleh mata yang terbuka. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar kami bisa terus melangkah lebih jauh, membagikan kisah-kisah yang sunyi dan mendalam, dan yang seringkali luput dari pandangan. Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.